Welcome to our channel. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dalam Rian Sabda edisi tanggal 9 September 2023. Hari ini kita mendengar dalam bacaan Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Di dalam bacaan Injil yang kita dengar, di mana Yesus dikomentari oleh orang-orang Farisi terkait dengan hari Sabat. Saudara-saudari, menarik sekali di bagian Injil hari ini kita mendengar Yesus menyatakan bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kita dapat bertanya, siapakah Yesus? Siapakah Anak Manusia yang berkuasa atas hari Sabat ini? Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Pernyataan ini menjadi kesimpulan pada bacaan Injil ini dan sekaligus menjadi pembuka ketegangan antara Yesus dengan kaum Farisi selanjutnya mengenai hari Sabat. Penginjil Lukas sering meletakkan kata anak manusia di bibir Yesus sebagai sebutan diri sebanyak 25 kali. Dalam Perjanjian Lama, kata anak manusia secara khusus dipakai dalam kitab Yeskiel yang mengandung arti Mesias yang akan menyatakan dosa-dosa Israel yang berakibat dia ditolak dan dianiaya. Bagi Rasul Paulus, anak manusia adalah Kristus, sang pendamai. Sebagaimana yang kita dengarkan dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela di hadapannya. Berkat kematian tubuh jasmani Kristus sebagai manusia, maka manusia memperoleh kedamaian atau keselamatan dari sumber cinta kasih Tuhan. Kristus adalah tujuan hidup manusia yang menjadikan manusia hidup dalam kekudusan, keutuhan, kesempurnaan, tak bercacat dalam kasih Tuhan. Monsinyur Kardinal Ignatius Suharyo mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang memungkinkan hidup manusia rukun dalam persekutuan. Bacaan-bacaan hari ini secara khusus dalam bacaan Injil menjadi pelajaran atau cerminan bagi hidup kita sebagai umat beriman. Penginjil Lukas hari ini bukan mengajari kita untuk melanggar peraturan, melainkan pentingnya menjadi pribadi yang bijak dalam iman untuk menjalani hukum. Dalam hidup sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun berkomunitas, tentunya kita mempunyai aturan hidup. Tujuan dari peraturan itu adalah keluarga atau komunitas sendiri untuk hidup dengan baik, aman, teratur, dan harmonis. Karena di sana terdapat cinta kasih, keselamatan. Tampaknya tidak ada ruang memang di dunia ini yang tidak memiliki aturan. Bahkan di keluarga kita sendiri, di tempat kita bekerja, di lingkungan komunitas kita memiliki peraturan agar kehidupan kita bersama dapat dilalui, dijalani dengan baik, dengan sukacita. Ini hanya dimungkinkan kalau kita memiliki cinta kasih terhadap Tuhan dan terhadap sesama.
Dan diharapkan peraturan itu dibuat bukan untuk dilanggar, namun aturan dalam bentuk apapun akan runtuh apabila menyangkut nilai kehidupan. Sebagai contoh, realitas pada rambu-rambu lalu lintas warna merah yang artinya berhenti. Namun ambulan yang membawa pasien sakit tetap dapat melewatinya. Untuk mengakhiri permenungan ini, saya ingin menceritakan sebuah ilustrasi, moga-moga membantu kehidupan iman kita. Salah seorang pengikut awal Santo Fransiskus Assisi yang tidak mampu untuk mengikuti praktik berpuasa yang keras dan ketat sebagaimana yang dijalani oleh Santo Fransiskus. Fransiskus melihat saudaranya itu bukan dengan cara mempermalukannya, melainkan Santo Fransiskus justru membatalkan puasanya sehingga saudaranya yang lapar bisa makan. Santo Fransiskus meminta saudara-saudaranya agar meja makanan disiapkan dengan makanan dan minuman, walaupun diisi dengan hidangan yang sederhana dan seadanya. Mereka tidak Kau nggak bilang. Mereka tidak memiliki anggur sehingga diganti dengan air. Pertama-tama Santo Fransiskus sendiri memulai makan, dan ia kemudian mengundang saudara-saudaranya yang lain untuk ambil bagian dalam pelayanan cinta kasih itu, agar saudaranya yang lapar itu bisa makan dan tidak merasa malu. Santo Fransiskus Assisi berkata, "Ketahuilah saudara-saudara yang terkasih, apa yang telah kulakukan pada waktu makan, aku telah memberikan kelonggaran bukan karena keinginan, melainkan karena diperintahkan atau disumberkan oleh cinta kasih persaudaraan." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, orang yang mampu memiliki cinta kasih terhadap sesamanya ialah orang yang mampu mengasihi Tuhannya dan juga mewujudkan imannya itu dalam kehidupan sehari-hari untuk mencintai keluarganya dan sesamanya. Maka marilah kita memulai pelayanan berbuat kebaikan, mengembangkan cinta kasih persaudaraan dalam hidup keluarga maupun hidup berkomunitas, bukan karena aturan, melainkan karena kasih kepada Tuhan dan sesama.